Kalian pernah dengar kata privilege? Hari ini gue akan ngebahas privilege untuk investasi di sektor properti. Halo, salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini biasa gue share tentang pasar saham, tentang properti, tentang investasi, maupun seputar tentang bisnis. Kalau kita lihat nih di sosmed, itu kata-kata privilege berbawanya itu cukup negatif. Contohnya misalkan ada satu influencer yang sekarang udah masuk penjara sih memang. Nah, dia bikin sebuah buku, miskin itu adalah privilege. Atau mungkin biasanya kita melihat orang-orang yang wah sukses gitu ya, lalu kita berasumsi, wah itu mah karena privilege dia, bapak dia kaya, nggak heran dia bisa bisnisnya sukses, dia bisa keren, dia influencer, punya mobil baru, punya tas baru, punya jam baru. Padahal nih, kalau kalian search di Google, kata-kata privilege itu artinya adalah sebuah kelebihan yang dimiliki satu orang atau sekelompok orang. Nah, daripada kita nyinyirin orang, ngatain orang, wah dia mah sukses gara-gara bapak dia, gara-gara orang tua dia, mendingan kita menggunakan privilege kita masing-masing, terutama hari ini gue akan bahas untuk investasi properti. Nah, gue akan share dulu cerita dari teman gue yang pertama, di mana dia ini duitnya cukup banyak. Secara pendapatan, secara keuangan, totally dia di atas gue banget. Nah, di tahun 2002, dia baru aja beli properti 2 unit, terus secara cash. Lalu gue pikir, ya, kenapa dia beli secara cash? BTW, dia beli secara lelang. Jadi dia mendapatkan diskon sekitar 30%, 40% di bawah harga pasar, makanya dia beli lewat lelang. Jadi gue pikir, kalau orang yang punya duit, kalau dia beli rumah biasa-biasa aja, kenapa dia nggak KPR? Dia mungkin bisa beli 2-3 unit properti dengan menggunakan KPR. Tapi untuk orang yang punya privilege-nya itu kalau uangnya banyak, uang cash-nya banyak, ya tentu dia cara mainnya mungkin beda. Dia bisa beli lewat lelang, di mana bisa mendapatkan diskon spesial yang harganya di bawah harga pasar. Nah, berbeda dengan teman gue yang tadi. Gue akan ambil contoh kedua, di mana gue akan ambil contoh gue sendiri. Di mana privilege gue di sini adalah waktu dan ilmu. Hah? Waktu? Bukankah lu dan gue punya waktu yang sama 24 jam? Everybody punya waktu. Terus apakah itu menjadi sebuah privilege? Jawabannya menurut gue adalah iya. Permasalahannya apakah lu menggunakan waktu lu dengan maksimal? Case di gue adalah tahun 2021, gue udah ikut sebuah seminar properti dari Anthony Sudarsono. Di mana dia ada seorang influencer di properti dan dia juga sudah lama untuk berinvestasi di kos-kosan. Jadi gue berencana untuk bisnis kos-kosan, udah cukup lama ya pingin. Akhirnya gue berkesempatan tahun 2021 belajar sama dia langsung. Tapi dari situ gue nggak action. Gue punya waktu, gue udah punya ilmu, tapi gue nggak menggunakannya. Ya, akhirnya di tahun 2022, ya gue nonton YouTube orang, kayaknya gue harus mulai action nih. Gue nggak bisa begini-begini terus. Akhirnya gue mulai cari properti kos-kosan gue yang pertama. Dimana target gue adalah kos-kosan ini, biaya KPR-nya per bulan itu dicicil daripada penghasilan kos-kosannya ini. Pertanyaannya, apakah ada properti yang seperti ini? Jawabannya adalah ada, tapi sedikit sekali. Makanya gue menggunakan privilege gue, yaitu waktu. Dimana gue karena punya waktu banyak, ya gue menggunakan waktu gue tidur agak malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi mungkin gue baru tidur untuk mencari listing di properti, supaya gue mencari properti yang sesuai dengan kriteria gue, di mana kriteria gue adalah properti ini bisa dicicil daripada penghasilan properti tersebut. Dan juga gue menggunakan privilege gue, yaitu ilmu gue yang gue sudah belajar di 2021. Tapi kalau gue nggak praktek, gue nggak action, gue nggak implementasikan, itu semua menjadi sebuah hal yang kosong. Nah, cerita yang ketiga adalah seorang temen gua yang mungkin secara pendapatan atau secara keuangan kurang begitu bagus. Jadi, dia harus menggunakan privilege dia yang lain. Privilege dia bukan waktu, privilege dia bukan punya cash yang banyak,
tapi privilege dia adalah connection atau koneksi. Jadi ceritanya mertua dia punya sebuah properti yang nganggur, nggak diapa-apain. Dan lokasinya cukup bagus. Cuman lokasi itu nggak diapa-apain selama bertahun-tahun karena mertua dia juga sudah berumur. Nah tadinya lokasi ini dibuat usaha, ya tapi karena udah berumur mertuanya jadi nggak dilanjutin lagi usahanya. Nah dia kebetulan adalah salah satu teman gua yang ikut belajar juga tentang bisnis kos-kosan. Nah dia punya bisnis kos tapi dia nggak punya modalnya. Tapi dia kepikiran gimana kalau gua ajak kerjasama dengan mertua gua, di mana dia menggunakan properti orang tua dia, lalu dibikin kos-kosan, lalu nanti bagi hasil. Dan karena dia nggak punya modal, jadi dia minta orang mertuanya untuk keluarin modal untuk merenovasi properti tersebut menjadi kos-kosan. Nah, dia bikin proposal, dia bikin kapan untungnya, kapan BEP-nya, bagaimana pembagian keuntungannya, dan tentunya karena mertua sendiri dipikir ya harusnya oke. Dan ternyata memang mertuanya dipikir daripada properti ini nganggur dan gue punya dana lebih, mendingan gue support menantu gue sendiri supaya supaya properti ini bisa menghasilkan sebuah income buat mertuanya juga, buat menantunya juga. Nah, di 3 cerita yang tadi gue udah sharing, kalian bisa lihat privilege gue dan teman-teman gue berbeda. Tapi kita bisa mencapai tujuan yang sama. Nah, tentu privilege gue dan lu juga berbeda. Mungkin ada privilege waktu, ada privilege punya cash, ada privilege ortunya mungkin punya dana, atau mungkin privilege lu punya ilmu, ya kan? Atau privilege bahkan lu punya hal yang lainnya. Nah, gunakanlah dengan sebaik mungkin untuk mencapai goal lu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat supaya lu nggak nyinyir orang lain, tapi lu pikir dari diri lu sendiri apa yang lu bisa manfaatin dan kita pakai secara maksimal. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.